طيب صل عليه. نعم إلا الله مشير للمعبود طيب فقل ولدي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام مع الموت والله ما هذا الوجود الله. والله ما هذا الوجود إلا Sangat disesalkan, Hagia Sophia mencari masjid. Perdana Menteri Yunani ini Turki dihukum. Namun Erdogan justru bersumpah bebaskan Masjid Al-Aqsa setelah Hagia Sophia menjadi masjid. Berpangkat Letnan Kolonel. Ini dia. Perempuan kelahiran Padang tahun 1972 yang bernama Revila Aulina memberanikan diri untuk ikut tes TNI pada tahun 1996. Namun, karena belum nasib, pada tahun itu Revila belum lulus. Tetapi Revila tidak berputus asa. Pada tahun 1998, dirinya mencoba lagi untuk tes dan alhamdulillah Revila diterima sebagai TNI Angkatan Udara. Semacam ini, itu merupakan pesugihan nomor 1. Jadi nggak boleh kita pesugihan. Kalau seumpama diistilahkan pesugihan nomor 1 majelis taklim. Kita punya teori yang paling tepat. Maka hendaknya kita itu ambil teori tersebut dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Pasti benar, pasti tepat. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, maka itu semuanya itu penuh dengan teori-teori kehidupan. Di antara teori yang menunjukkan bahwasanya kita akan menjadi orang yang bakalan bahagia dalam segala posisi kita, job kita, keadaan kita, sebagai seorang yang tampak bahagia di masyarakat atau tampak sengsara di masyarakat, tapi kita merasakannya bahagia. Job apapun yang kita dapatkan, kita akan merasa bahagia. Berapapun yang kita dapatkan juga akan mendapatkan bahagia. Apapun keadaan yang Allah berikan, kita juga akan merasakannya dengan bahagia. Teorinya itu apa? Teorinya itu adalah hadis Nabi yang berbunyi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebaikan, maka Allah akan memperdalam dirinya di dalam agama. Ini sebenarnya yang menjadi rahasia kenapa majelis taklim ini, kalau pejabat yang datang di majelis taklim terus istiqomah. Kenapa saya katakan istiqomah? Karena Allah Ta'ala kan ingin tahu. Sama seperti kalau kita itu ada orang yang ingin bekerja kepada kita, maka tentunya pengusaha tersebut dia ingin tahu dia jujur apa tidak, dia sungguh-sungguh atau tidak, dia rajin atau tidak. Oleh karenanya istiqomah itu dijadikan sebuah teori untuk menuju, untuk mengetahui bagaimana dia itu sesungguhnya. Kalau istiqomah, pejabat naik jabatannya, cepat naiknya, dan insya Allah akan sampai tujuannya. Yang kaya tambah berkah hartanya, yang alim tambah barokah ilmunya, yang orang biasa, yang bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang alim, maka tambah langgeng kehidupan rumah tangganya, tambah mudah urusannya, mendapatkan
rizki itu dengan mudah dan barokah, semuanya itu berkat majelis taklim ini. Rahasianya apa? Camkan baik-baik, ingat baik-baik. Rahasianya bukan majelisnya, rahasianya bukan ustadz yang mengajar di dalam majelis itu, tidak. Tapi rahasianya karena di tempat itu disebutkan Al-Quran, disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu kita mendengar kajian-kajian tersebut, paling sedikit yang kita dapatkan, begitu kita akan keluar dari tempat ini dalam keadaan, oh kalau begitu saya salah kemarin itu ya, kalau gitu saya akan memperbaikinya. Oh kalau begitu itu merupakan sebuah kesempatan baik untuk saya, kalau begitu saya akan melaksanakannya. Niat yang semacam itu oleh Allah Ta'ala diperhatikan, kemudian diganjar di dunia sebelum di akhirat, sehingga Pak dimudahkan segala urusannya. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwasanya majelis taklim yang semacam ini itu merupakan pesugihan nomor 1. Jadi nggak boleh kita pesugihan. Kalau seumpama diistilahkan pesugihan nomor 1 majelis taklim. Kita punya hajat, datang ke majelis taklim, hadirkan hajat kita. Kita punya orang sakit, hadiri majelis taklim, kita hadirkan orang sakit kita. Kita doakan orang sakit kita. Alhamdulillah berkat majelis taklim ini, yang sakit dari jamaah kita doakan, yang meninggal dari jamaah juga kita bacakan Fatihah. Kebetulan pada malam semalam ini salah satu jamaah kita meninggal dunia, dan selalu istiqomah saya melihat karena selalu salaman kepada saya dan dia paksa mencium tangan saya. Dia seorang wali santri juga di pondok kami, yaitu Muhammad Nabhan. Semoga kita doakan ya, semoga beliau diterima di sisinya. Dan semalam beliau berangkat ke Terawas ya untuk melakukan terapi, tapi kemudian meninggal di rumah sakit Terawas sana. Jadi semoga Allah merahmatinya dan Allah Ta'ala menerima semua amalnya, dan majelis sebuah narbusa yang biasa dia jadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala menjadi bukti, menjadi saksi, insya Allah kita semuanya dia termasuk min ahlil khair, sehingga beliau juga mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita doakan juga ada yang sakit, yang sekarang dirawat. Saya hampir ketemu wong. Apa sih yang baik ah? Apa ya gas ini? Udah, matanya nonton handphone mulu. Lupa aku di handphone lagi. Coba apa? Tuh, tas Abi angkatin tuh, abangnya lagi nyapu, tolongin apa? Kalau meja, tangan gua. Taruh meja, tuh pecinya ambil dulu. Ini kedua abang tuh. Nih, bala. Nih. Pecinya tuh ambil.